uh, sistemnya, terutama sistem pencatatannya dan sistem pelaporannya, gitu ya. Nah, jadi kalau karakteristiknya perusahaan dagang itu ya beli dan jual, gitu ya. Beli dan jual. Apakah dia beli dan jualnya dari wholesaler ke retailer sampai pada consumer, gitu ya. Nah, pada perusahaan dagang di sini, gitu ya, itu ada yang namanya HPP kata orang ya, atau disebut dengan harga pokok penjualan, atau istilah lainnya disebut dengan cost of good sold, gitu ya, COGS. Nah, jadi COGS di sini adalah harga pokok barang harga pokok barang dagangan yang dibeli dalam satu periode, gitu ya. Nah, jadi cost of goods sold itu mengurangi dari revenue, gitu ya, sehingga menghasilkan yang namanya gross profit. Nah, jadi cost of goods sold namanya. Nah, jadi cost of goods sold itu berbeda siklusnya dengan jasa ya. Kalau jasa nggak ada, udah pasti ya. Service company tidak ada. Dan aliran dari cost of goods sold meliputi ada yang namanya beginning inventory, ada namanya cost of goods purchase, ya, dan ada namanya cost of goods sold, dan ada namanya ending inventory. Dan perusahaan mencatatnya gitu ya dengan dua sistem, yaitu dengan sistem yang namanya perpetual dan sistem yang namanya periodikal gitu ya. Antara perpetual dengan periodikal di sini gitu ya. Ini adalah dua sistem pencatatan ya. Jadi ada namanya sistem penilaian persediaan, ada namanya sistem pencatatan persediaan. Nah, kalau dia bicara perpetual dan periodik itu adalah sistem pencatatan ya, bukan sistem penilaian. Nah, jadi kalau FIFO, LIFO itu adalah sistem penilaian, bukan sistem pencatatan. Nah, itu bedanya ya. Nah, jadi kalau dia perpetual, karakteristiknya gimana? Karakteristiknya terkait dengan pencatatan yang dibeli dan yang dijual. Dicatat secara detail setiap terjadinya. Setiap terjadinya pembelian maupun juga penjualan. Dan jadi kalau misalkan ada 1.000 transaksi, ya, jadi kalau ada 1.000 transaksi dicatat, ya berapa harga jual per transaksinya, dan juga dicatat harga pokoknya. Dan pencatatannya itu continuous, gitu ya, berlangsung secara terus-menerus setiap itemnya, gitu ya. Dan harga pokoknya dicatat setiap peristiwa yang terjadi, sell occur. Nah, ini contohnya sistem periodik. Jadi sistem periodik di sini, ya kalau dengan sistem periodik itu does not keep detail record. Jadi nggak ada catatan secara detail, yang ada total, gitu ya. Nah, jadi secara total berapa harga pokok? Ya itu dengan namanya periodik, gitu ya. Tapi kalau dengan perpetual itu detail, ya per item, per transaksi. Nah, kalau dia periodik tidak per transaksi, ya tidak secara khusus, gitu ya. Nah, jadi di sini dengan sistem periodik disajikan ya bahan persediaan bahan baku awal, ya persediaan barang dagangan awal ditambah yang dibeli, dapatlah barang yang siap dijual ya, atau disebut dengan cost available for sale, gitu ya, dikurang persediaan akhir, ya dapatlah cost of goods sold. Nah, jadi harga pokok penjualan itu ditentukan dari persediaan barang dagangan awal tambah pembelian, dapat barang yang siap dijual dikurang persediaan akhir, dapatlah harga pokok penjualan. Jadi dengan kata lain, sistem periodik ini dapat ditentukan apabila ya sudah adanya stock of name, gitu ya, sudah adanya inspeksi, sudah adanya perhitungan berapa persediaan akhir. Nah, kalau sudah dapat persediaan akhir, maka dapat ditentukan harga pokoknya. Nah, ini karakteristik dengan sistem periodik. Nah, perusahaan tinggal pilih mau mana, gitu ya, mau periodik, mau perpetual, gitu ya. Nah, lawannya adalah perpetual. Jadi di sini secara tradisional persediaan dihitung dari nilai tertingginya, ya, dan ditunjukkan dari kuantitasnya. Nah, itu ya. Bagaimana sistem pencatatan perpetual ini dijalankan? Nah, sistem pencatatan perpetual ini yang disajikan ya menggunakan cash atau kredit dan dicatat setiap barang yang diterima dari penjual, ya. Dokumen pendukungnya apa, gitu ya? Dokumen pendukung utamanya buktinya adalah yang namanya purchase invoice, gitu ya, atau yang dikatakan dengan faktur pembelian. Nah, jadi faktur pembelian itulah sebagai apa ya? Sebagai dasar untuk menghitung ya nilai yang tercatat pada sistem perpetual. Jadi kalau nggak ada
kalau tidak diketahui purchase invoice, bagaimana kita mau menghitung harga pokok, gitu kan? Sementara dengan sistem perpetual, penjualan dikurang dengan harga pokok. Nah, jadi harga pokok dapat diketahui dari dokumen yang namanya purchase invoice. Nah, jadi purchase invoice inilah kalau misalkan ada audit atas penjualan ya, atau juga kalau perusahaannya menganut sistem perpetual ya, tentu saja purchase invoice harus dilampirkan pada tim audit, gitu ya. Nah, jadi purchase invoice itu nomor, nama, alamat, kan? Kemudian nomor faktur, nomor barang, nama, jenis, deskripsi barang, kuantitas, harga, gitu ya. Dan dalam sistem pencatatan perpetual di sini, gitu ya, di jurnal, gitu ya. Nah, jadi jurnalnya apa? Setiap beli itu dicatat menambah hutang. Nah, makanya persediaan di debit, kreditnya utang, dagang, gitu ya. Jadi bukti pendukungnya apa? Purchase invoice, gitu ya. Nah, kemudian dalam pembelian itu ada ongkos pembelian yang namanya pembebanannya bisa berupa FOB shipping point dan juga FOB destination. Nah, jadi kalau dia free on board shipping point ya, nah ongkos angkutnya ditanggung sampai pada pembeli, gitu ya. Sedangkan pada saat sudah sampai di atas truk itu FOB shipping point. Ketika sampai di rumah itu FOB destination. Ya. Nah, jadi setiap pembelian itu dicatat ongkosnya. Ya, di setiap pembelian ya inventory di debit, kreditnya cash, atau inventory di debit, kreditnya account payable ya, hutang. Lantas dicatat juga break out ya dan kreditnya cash. Nah, kalau dia break out berarti nanti untuk menghitung yang namanya net purchase, gitu ya. Jadi net purchase itu pada ada itemnya, salah satu itemnya disebut dengan break out, ongkos angkut, gitu ya. Ada kalau mau dibebankan pun boleh. Ya, jadi kalau mau dibebankan yang namanya delivery expense. Jadi masuk ke kelompok expense. Nah, jadi mau pilih mana ya? Ini kebijakan akuntansi perusahaan ya. Lalu ada juga yang namanya barang kembali ya, purchase return dan juga penyisian pembelian. Nah, jadi setiap barang yang dibeli itu terkadang apa gitu ya, tidak sesuai dengan spek. Ya disebabkan karena defektif atau inferior quality atau juga tidak sesuai dengan spek. Maka terjadilah yang namanya purchase return dan juga purchase allowance, gitu ya. Nah, bagaimana purchase return dan purchase allowance itu dicatat? Ya, dicatat itu ya dengan cara yang mengurangi nilai persediaannya. Setiap yang utangnya berkurang, ya utangnya berkurang di debit, ya persediaannya berkurang di kredit, gitu ya. Nah, berikutnya purchase discount. Ya, setiap pembelian lazim ya, biasa kita diberikan diskon. Jadi diskon itu kebijakannya 2/10 N/30 misalnya. Jadi dapat diskon 2% dalam periode waktu 10 hari, secara umum lazimnya satu periode 30 hari. Gitu ya. Atau juga 1/10 IOM, gitu ya, end of the month. Jadi diberikan diskon 1% apabila dibayar dalam 10 hari di bulan ke depan ya. Atau juga N10 IOM. Ya, jadi net amount ya, jadi diberikan dari jumlah tertentu yang jatuh tempo dalam jangka waktu 10 hari di bulan ke depannya, gitu ya. Nah, jadi setiap pembelian itu ada diskon ya. Maka diskon itu akan mengurangi nilai pembeliannya, gitu ya. Jadi mengurangi nilai pembeliannya. Jadi hutangnya 3.500 ya, cash 3.440 dan inventory 70. Ya. Kemudian juga purchase diskon itu ya inilah perhitungannya ya. Jadi dapat diskon 2% dari 3.570. Nah, dari 3.500 dibayar dalam 10 hari gitu ya. Jadi ada penghematan ya. Dan diposting kemana? Ke buku besar. Buku besarnya di mana? Buku besar inventory. Nah, jadi setiap dari mutasi dari nilai inventory-nya termasuk di dalamnya mutasi purchase return dan purchase discount, gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi jurnal transaksinya ya setiap terjadi pembelian itu ya menambah persediaan, ya menambah hutang, gitu ya. Ini ya, inventory debit, account payable, credit, gitu ya. Dan juga kalau ada diskon atau ada apa ya, ada retur, ya retur terjadi 2.000 gitu ya, maka retur itu mengurangi hutang.
perusahaannya. Account payable-nya di debit, kreditnya inventory gitu ya. Kemudian bagaimana sistem pencatatan perpetual ini? Nah, sistem pencatatan perpetual ini yang dalam hal ini melibatkan perkiraan yang namanya penjualan ya. Kemudian juga melibatkan yang namanya revenue ya. Kemudian melibatkan yang namanya harga pokok gitu ya. Jadi dokumen sumber dari sistem perpetual yang namanya sales invoice. Ya, kalau kita tidak punya sales invoice, bagaimana mengetahui nilai penjualan? Gitu ya. Nah, jadi sales invoice dokumennya ya terdiri dari ini ya. Jadi ini nomor sales invoice ya, kemudian jenis katalognya, deskripsi katalognya, kuantitasnya, harganya, totalnya gitu ya. Nah, jurnal yang lazim ya dari sistem perpetual ini ya, itu dicatat ya kalau misalnya penjualan kredit gitu ya. Jadi kalau penjualan kredit menimbulkan piutang ya kan, maka piutangnya di debit, account receivable di debit, kreditnya penjualan ya, sales revenue. Di sisi lain dicatat juga harga pokoknya ya. Jadi cost of goods sold di debit, kreditnya inventory. Nah, ini jurnal standar dari sistem perpetual. Kalau periodikal lain lagi gitu ya. Kalau perpetual inilah dia. Gitu ya. Nah, contohnya jurnalnya ini. Nah, jadi PW Audio menjual 3.800 ya kan, dan diasumsikan harga pokoknya 4.200, maka dicatat ya nilai jualnya berapa? Nilai jualnya 3.800 ya kan, maka dijual secara kredit, account receivable di debit, kreditnya sales revenue. Kemudian dicatat harga pokok ya kan, harga pokoknya cost of goods sold 2.400, kreditnya inventory ya. Kemudian selalu ya yang namanya sales return ya, kalau setiap penjualan ada retur itu sebenarnya boleh aja harus diterima ya. Nggak mungkin kalau perusahaan itu jual 100%, kalau misalkan ada barang yang retur nggak mau terima, nggak bisa ya. Secara akuntansi internasionalnya sales return itu diakui gitu ya. Nah, jadi sales return itu diakui kontra dari sales. Nah, jadi kontra dari revenue ya, kontra revenue account to sales revenue debit, dikurangkan ya dari situ. Nah, jadi misalkan sales return terjadi 140 misalnya kan, dikembalikan 300. Nah, dikembalikan 300 maka sales return and allowance dia di debit, kreditnya account receivable. Nah, jadi sales return and allowance ini mengurangi nilai penjualan. Nah, jadi mengurangi nilai penjualan. Maka harga pokoknya dapat diketahui ya sebesar 140. Jadi yang dikembalikan 300, harga pokoknya juga dihitung gitu ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau kita diskusi di sini. Ini bicara kita jurnal gitu ya, jurnal yang dilakukan oleh akuntan. Nah, jadi kebijakan perpetual itu mencatat harga pokoknya. Begitu juga returnya. Ketika retur dicatat juga harga pokoknya. Nah, itu ya. Dicatat juga harga pokoknya. Ya, jadi dicatat harga pokoknya sebesar itu. Jadi kalau 300 dikembalikan, nah ini ada sifatnya defektif ya, artinya nggak sesuai spek. Jadi kalau nggak sesuai spek ngapain diambil gitu kan? Ya dikembalikan. Ya ketika dikembalikan di jurnal ya, jurnal akuntansinya ini. Jadi mencatat penyisihannya, piutangnya, inventorinya, harga pokoknya. Nah itu ya. Baik, berikutnya diskon. Biasa kan kalau orang penjualan ya ada diskon tentu saja ya. Kalau kita beli barang ya, kita minta diskon, lazim itu kan. Ya, karena dari sisi akuntansinya pun juga ada pencatatannya diskon itu gitu kan. Nah, artinya secara standar ya sales diskon itu ada jurnal lazimnya Bapak Ibu ya. Jadi dikurangkanlah dari revenue juga ya. Jadi mengurangi dari sales revenue. Nah, jadi contohnya lah ya. Jadi ada dijual 3.800. Dari 3.800 itu ada apa gitu ya, ada diskon sebesar 70. Nah, jadi dari 70 ada 300 disisihkan retur gitu ya. Jadi 3.800 dikurangi returnya 300, maka diskonnya 2%. Ya, maka dapatlah 70 ini. Nah, dari jurnal ini kira-kira ada yang mau kita diskusikan? Silakan Bapak Ibu.
Cukup jelas ya? Ya, jadi kalau misalkan orang minta diskon, ya nggak bisa juga kita tolak, gitu kan? Karena memang ya secara standar ada kebijakannya dan juga kebijakan pencatatannya. Nah ini, jadi kalaupun kita membeli, kita nggak mau apa gitu kan, tidak meminta diskon ya, kita sebagai pembeli yang apa gitu ya, pembeli yang sudah mengikuti atau juga sudah membaca standar akuntansi, nah tentu saja itu memang ada gitu kan. Jadi tergantung marketingnya juga gitu kan, marketingnya mau gitu ya. Kalau kita diam aja ya sales diskonnya berarti nggak kita manfaatkan. Nah itu ya Bapak Ibu. Nah itu ya. Berikutnya bagaimana dalam pelaporan keuangan. Nah jadi dalam pelaporan keuangan tetap ya ada yang namanya jurnal penyesuaian. Nah jurnal penyesuaian kita sesuaikan ya. Misalkan di adjust persediaan itu sebenarnya 40.500. Hasil perhitungan fisik ternyata 40.000. Ya, berarti apa? Kelebihan, gitu kan? Maka kalau dia kelebihan, maka kita adjustment sebesar berarti kan di apa? Di laporan 40.500, lapangan 40.000. Ya, berarti kelebihan. Maka kelebihan itu dibebankan kemana? Ke harga pokok, ya kan? Maka cost of goods sold di debit, kreditnya inventory. Ada yang mau kita diskusikan, Bapak Ibu, dari jurnal ini? Nah, jadi setiap overstatement dari inventory, maka konsekuensinya ke harga pokok, gitu ya. Jadi harga pokoknya dibebankan ke harga pokok. Nah, itu jurnal pencatatan ini. Ya, begitu juga di closing entries. Jadi setiap dari penjualan itu di closing akhir tahun gitu kan, misalnya 31 Desember. Nah, closing akhir tahun semuanya yang revenue itu bersaldo normal di kredit menjadi debit. Ya, dan kreditnya adalah income summary. Ya. Dan mengkredit seluruh beban-beban termasuk harga pokok ya. Jadi harga pokok di kredit semuanya dan bebannya di kredit. Lalu mendebet, lalu melihat income summary. Nah, jadi karena dia 480 dikurangi 450, ya berarti laba ya, laba kotor terjadi 30. Maka laba kotor didistribusikan ke mana? Ke laba ditahan ya. Jadi income summary debit, kreditnya return earning. Ya. Nah, itulah yang terkait dengan penyajian apa ya, jurnal penutup. Nah, jadi berikutnya di laporan keuangan. Nah, jadi di laporan keuangan ini ya, di mana letaknya retur penjualan tadi. Nah, retur penjualan tadi di laporan laba rugi, Bapak Ibu ya, letaknya. Jadi di mengurangi sales revenue. Nah, inilah dia. Sales return and allowance, maka mengurangi dari sales revenue. Begitu juga diskon. Ada diskon penjualan. Di mana letaknya? Di laporan laba rugi, income statement ya. Jadi dapatlah laba bersih, penjualan bersih. Nah, ini standar internasional ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau ditanya orang, ya retur penjualan itu masuk ke mana, Pak? Di laporan keuangan. Ya, masuknya di income statement, jawabnya ya. Nah, kalau misalnya apa gitu ya, laba kotor di mana disajikan? Laba kotor itu disajikan laba bersih dikurangi harga pokok, dapatlah laba kotor di sini ya, gross profit. Nah, itu. Kalau misalkan tingkat laba kotor, ya tingkat laba kotor berarti laba kotornya sendiri dibagi dengan penjualan bersih. Itulah yang namanya gross profit rate. Ya, rate laba kotor 31%. Berarti biasanya di sini ukuran kinerja dari marketing, ya, manajer marketing. Jadi manajer marketing itu bisa berhasil ya apabila apa? Bisa meningkatkan gross profit rate-nya. Ya, karena semakin tinggi gross profit, ya maka makin bagus prestasi seorang manajer marketing. Nah, ini dari hitungan akuntansinya disinilah Bapak Ibu ya. Ya, karena dia meningkatkan penjualan gitu kan. Nah, begitu juga beban. Nah, seluruh beban itu diposkan kepada yang namanya operating expense. Jadi operating expense itu meliputi beban gaji dan upah, beban iklan juga ya, masuk yang namanya operating expense di standar internasional. Nah, ini ya Bapak Ibu. Lalu di other income. Nah, other income itu di apa itu? Artinya
pendapatan bunga ya. Jadi kalau kita punya rekening di bank, ada bunga yang namanya masuk ke other income di laporan keuangan ya. Kalau ada dividen, revenue, itu other income, Bapak Ibu ya. Kalau ada sewa, rent revenue. Nah, jadi rent revenue nggak boleh kita masukkan di operating apa ya, di revenue, ya, tetapi harus ke other income ya. Atau juga gain, ya masuk juga ke situ ya. Nah, kalau misalkan other expense, ya disebabkan karena kerugian, ya masuk ke other expense ya. Atau beban bunga, ya masuk ke other expense. Nah, jadi secara umum inilah Bapak Ibu tampilan laba ruginya ya. Jadi sales itu terdiri dari sales revenue dikurangi dengan sales return and allowance dikurangi dengan sales discount, dapatlah net sales. Net sales dikurangi dengan harga pokok. Ya, harga pokok tadi perhitungannya bagaimana cost of goods sold-nya? Ya, persediaan barang dagangan awal ditambah harga pokok penjualan, dapatlah persediaan barang dijual, dikurang persediaan akhir, dapatlah harga pokok penjualan. Itu tadi kan di awal yang untuk menghitung cost of goods sold-nya, ini 316.000, ya kan? Dikurangi dengan operating expense. Nah ini standar internasional nih ya Bapak Ibu ya, laba ruginya. Ya, dapat operating expense, dapatlah income from operation yang namanya ya, artinya gross profit dikurangi total operating expense, dapatlah income from operation. Lalu ditambah atau dikurang dari other income atau juga other expense. Nah, jadi kalau dia other expense ya itu mengurangi. Ya, maka net income itu sebesar ini ya 31.600. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau kita diskusikan dari format income statement menurut standar internasional ya. Ini basisnya IFRS. Silakan. Ya, cukup jelas ya. Nah, lalu ada namanya laporan keuangan lainnya yang disebut dengan comprehensive income statement. Nah, ini di IFRS ya, Bapak Ibu, itu harus pisah dia dengan laba rugi. Tidak boleh disamakan. Nah, ini standar internasional ya yang dipakai sekarang. Jadi, yang namanya comprehensive income statement atau disebut dengan CIS itu apa? Ya, itu berasal dari gitu ya, unrealized holding gain on investment securities. Nah, jadi kalau perusahaan itu punya surat berharga, naik turunnya setelah dijual, ya kalau dia untung gain gitu ya. Kalau dia rugi loss. Nah, jadi untung dan ruginya itu disajikan bukan di laba rugi ya, tapi di comprehensive income. Nah, karena contohnya ini adalah untung ya, unrealized holding gain, ya maka laba rugi ya di dalam hal ini disebut dengan comprehensive income 33.900 yang namanya comprehensive income statement. Nah itu ya. Nah neracanya itu di sini. Jadi untuk perusahaan dagang Bapak Ibu itu yang namanya inventory tok ya, inventory saja. Tapi kalau perusahaan manufaktur inventory itu 3 ya di sini ya di yang namanya statement of financial position ya. Jadi jangan katakan istilahnya neraca ya. Karena neraca itu istilah lama, Bapak Ibu ya. Tapi adalah statement of financial position, laporan posisi keuangan perusahaan. Nah, untuk dagang itu inventory di sini atau namanya merchandise inventory. 1 tok gitu ya. Tapi kalau perusahaan manufaktur 3 ya. Raw material, work in process, tambah finished good total ya. Itulah inventory di perusahaan pabrik atau pemanufakturan ya. Nah, inilah yang harus kita ketahui ya, bedanya antara dagang dengan manufaktur. Silakan kalau ada yang mau diskusi, Bapak Ibu. Baiklah, kalau tidak ada, saya kira itu saja ya terkait dengan laporan apa ya? Laporan perusahaan dagang ini ya. Saya kira itu saja. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, boleh Bapak Ibu meninggalkan ruangan.